Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah kembali lagi dalam program lagi on air. Masih ada Iya, waktu ya? betul. Kita Tadi ajak, kita ajak kita dulu ya ajak sebelum dulu. kita jawab pertanyaan dari Pak Tamrin Iya, tadi. heeh. Bagi sahabat keluarga muslim yang punya permasalahan tentang menantu dan juga mertua, Iya, heeh. bisa menghubungi kita di 0617944282 Iya, ya. atau juga melalui pesan singkat di Mm-mm. 085271153456. Ya, tadi Pak pertanyaan dari Tamrin Pak Tamrin? nelpon lagi nih, menambahkan Betul. pertanyaan nih. Iya, Ustaz, anak angkatnya ini masih kerabat nih, Ustaz. Kerabat ini. baik. Artinya mungkin Mm-mm. keponakan Iya. atau cucu dari apalah begitu Mm. mungkin ya. Aslinya ada hukum kerabatnya. Jadi begini, ya tentu kita ketika Allah menjelaskan tentang sebuah syariat, Mm-mm. seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na. Iya. Meskipun terkadang yang kita dapati daripada apa yang Allah tentukan kepada kita terasa berat dalam diri kita. Tapi seorang mukmin tentu akan taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi umpamanya anak angkat tadi dari kerabat kita, alhamdulillah Iya. bagus, begitu. Hanya saja, ya, yang mahram itu kan antara si bapak, ya, dengan anak tersebut. Suaminya, istrinya bagaimana? Tidak. Mm-mm. Ibaratnya begini, saya umpamanya menikah dengan seorang wanita. Mm-mm. Yang saya mahram itu hanya kepada orang tuanya, Iya. ayah dan mamanya, begitu. Tapi dengan pamannya tidak mahram. Iya. Dengan pamannya atau dengan bibinya tidak mahram. Karena apa? Saya bahkan ketika umpamanya tidak sama istri lagi, umpamanya Mm-mm. bisa menikahi bibinya. Kan begitu. Karena apa? Tidak mahram. Berbeda dengan mama tadi. Iya. Mm-mm. Ketika saya sudah menikahi si istri ini, ya, wanita ini, maka mama ini selamanya tidak boleh saya nikahi. Iya. Karena apa? Mahramnya sampai hari kiamat, sampai meninggal dunia. Berbeda dengan bibi, ya. Mm-mm. Bibi ini bukan mahram saya. Iya. Begitu. Karena apa? Hubungan saya hanya dengan istri, kemudian dengan orang tuanya. Itu saja. Mm-mm. Sama seperti ipar. Ipar juga begitu. Ipar bukan mahram kita. Ya, bahkan Nabi melarang sama ipar itu kalau kita berduaan ataupun tidak menjaga batas-batas aurat dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Jadi, ya, mengenai pertanyaan Pak Tamrin tadi, ya, tetap saja, ya, ibaratnya begini, Pak. Kita itu punya keponakan. Ya, keponakan. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Iya. Tentu wanita ini bukan mahram kita. Mm-mm. Ya kan, kita. Artinya apa? Tetap wanita ini harus menjaga batas-batas aurat di hadapan kita. Mm-mm. Sepertilah kondisinya. Artinya kalau begitu, apalagi kalau dia seandainya anak angkat kita, ya, ataupun keponakan kita tadi kita jadikan anak angkat kita, kemudian dia menikah, maka istri dia bukan termasuk mahram kita. Iya. Tetap harus menjaga batasan-batasan aurat, ya, begitu. Iya. Wallahu taala. Baik, Masya Allah. Ada penelpon Ada kembali penelpon nih ya. kembali. Kita akan angkat. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Pur di Cimanggis. Ya, Iya, ibu baik. mohon mengangkat sedikit suaranya ya. Ya, begini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya punya menantu perempuan, Iya. Mm-mm. gitu. Udah gitu, Hmm. sifatnya itu apa ya? Seneng sekali nyimpenin barang-barang bekas yang tidak manfaat gitu. Iya. Mm-mm. Bahkan kadang-kadang kayak plastik-plastik kayak sampah disimpan gitu. Hmm. Nah, terus anak saya laki ini kan ngerasa nggak nyaman di rumah gitu. Jadi apa sih nggak enak gitu. Iya. Nah, pada suatu saat menantu saya itu nginep di rumah orang tua. Saya buang-buangin tuh sampah-sampah itu. Iya. Tapi setelah pulang dia marah dan tidak mau udah sampai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan lah gitu, nggak pernah nyapa saya dan nggak pernah ke rumah saya. Dia marah padahal rumahnya tuh dekat gitu, hanya 2 rumah aja dari komplek gitu, dari Iya. rumah saya 1 Iya. komplek rumahnya. Iya. Itu saya sebagai orang tua mesti, sebagai mertua mesti seperti apa, karena saya juga kasihan sama anak saya laki itu, dia amat sangat sibuk dengan kerjaannya, tapi kalau pulang dia ngerasa nggak nyaman di rumah. Iya. Jadi sering curhat sama saya gitu loh. Karena tadi suka menyimpan barang-barang bekas, Bu, ya. Iya gitu. Yang nggak Pokoknya bermanfaat, ya. kayak sampah hampir kayak sampah-sampah tuh yang nggak manfaat, nggak apa itu disimpan, jadi kayak rumahnya tukang pulung gitu. Iya. Jadi saya kasihan sama anak saya, sehingga saya pengen beberes gitu kalau ke Iya, rumahnya, iya. pengen Iya. buang-buangin Baik. gitu.
gitu. Baik. Gitu aja Pak Iya. Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Makasih atas penjelasannya. baik. Baik. Terima kasih banyak ya buat Ibu. Puranti ya, Masya Allah. Mm-mm. Ini kejadian kayak gini banyak juga Ustaz, Mm-mm. perempuan yang terkadang hobi menyimpan barang-barang yang sudah sebetulnya nggak kepake lagi Iya. gitu. Nah, jadi Jadi kan ini masalahnya mungkin si ibu membersihkan rumah itu karena si anak tidak nyaman. iya, Iya. Ternyata si menantu ini malah galak Tidak juga, artinya tidak marah suka kepada gitu ya. mertuanya. Kamu juga Pak ya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, untuk ibu yang bertanya dan kepada kita semua. Iya. Terkadang memang ada tipe manusia itu yang memiliki hobi-hobi tertentu. Ada. Mm-mm. Ya. Seperti tadi ibu mungkin menyebutkan menantu yang hobi menyimpan barang-barang bekas yang tidak Mm-mm. bermanfaat sehingga rumah menjadi seperti tidak bagus Mm-mm. karena Iya. banyak barang-barang bekas. Macam-macam hobi-hobi manusia. Tentunya Iya. itu merupakan ya sifat dia atau kebiasaan dia. Tapi yang paling penting ialah sebenarnya komunikasi. Iya. Jadi di sini tidak ingin umpamanya ya sebenarnya satu sisi si menantu salah, tapi juga ada satu sisi sebenarnya juga kita tindakan ibu yang ibu apa tadi Puranti. Puranti ya. Puranti juga sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan agama begitu, karena apa? Itu kan merupakan hak milik daripada si Istri menantu, gitu, istri menantu, daripada anak kita. Oke. Seharusnya ketika kita ingin membersihkan kita harus menyampaikan terlebih dahulu Iya. sehingga tidak terjadi permasalahan ataupun pertengkaran. Mm. Mm-mm. Dan sekali lagi memang menantu juga salah, terlalu berlebihan sikapnya kepada mertua yang seharusnya dia hormati dan dia sayangi. Mm-mm. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, tentunya komunikasi yang harus kita kedepankan. Iya. Jangan seorang suami umpamanya, ya, dia itu memendam sesuatu tidak disukai oleh dirinya terhadap istrinya, sehingga tidak nyaman, tidak betah kepada istrinya ataupun di rumahnya. Perlu disampaikan. Ya, kalau umpamanya tidak mampu maka mertua menyampaikan ataupun melalui orang lain bahwa ini kebiasaan tidak bagus. Iya. Kebiasaan buruk menyimpan barang-barang bekas bisa menimbulkan penyakit, ya, ataupun nyamuk dan seterusnya, harus dibuang, gitu. Perlu dikomunikasikan. Mm-mm. Karena kalau tidak dikomunikasikan, kita langsung bertindak seperti yang disebutkan tadi, akhirnya terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcokan. Bagus betul memang kita ingin anak kita itu nyaman di rumahnya sendiri, ya, bersama istrinya, ya. Hal-hal yang tidak membuat dia nyaman kita sampaikan kepada menantu kita. Mm-mm. Ajak dia makan, ayo ke rumah ibu, ya makan berduaan pamannya, sampaikan. Ya, nah ini nggak boleh, nggak bagus, penyakit dan sebagainya. Iya. Ya, nggak usah membuat kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Kecuali terkadang memang ada menantu yang sifat dan wataknya tidak bagus. Ada yang Iya. begitu. Ya kalau begini bagaimana? Ya sabar sajalah si mertua menghadapi Banyak menantu. mendoakan lah ya. Ya mendoakan supaya Allah memberi dia hidayah. Ya. Jadi Bu, mungkin perlu kalau saran dari saya. Ya, saran dari saya. Meskipun terkadang mungkin kita ingin sebenarnya menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, menantu kita, ya, ataupun siapapun itu, kita berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Termasuk dalam masalah kasus seperti ini sudah terjadi. Iya. Menantu umpamanya marah sama kita, ya, karena kita telah membersihkan rumahnya. Meskipun seharusnya menantu tidak boleh seperti ini, nggak boleh, haram hukumnya. Iya. Ya. Tapi karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan menantu kita, kalau saya boleh menyarankan, meminta maaf kepada menantu, meminta maaf, kan Iya. begitu. Meskipun rasa gengsi atau tensin ini, kalau bahasa Medannya tensin ya, gengsi ini meminta maaf kepada menantu itu hal yang sangat-sangat sulit kita untuk melakukannya. Iya. Cuma karena kita sayang sama anak kita ingin menjaga hubungan baik dengan menantu kita, Iya. nggak ada salahnya saya rasa kita meminta maaf. Walaupun telah walaupun sebenarnya menantu yang seharusnya menantu yang menantu yang meminta minta maaf. maaf, ya. Tapi kalau kita tunggu-tunggu terus ini akan berkelanjutan nih. Iya. Nggak boleh. Sesama kaum muslimin biasa saja. Mm-mm. Tidak boleh tidak saling berteguran selama 3 hari. Iya. Kalau dia meninggal kata Nabi, maka meninggal di atas kejahilian. Ya, bisa masuk neraka gara-gara tidak berteguran sesama kaum muslimin. Apalagi kalau sesama keluarga, Betul. anak menantu kan nggak bagus gitu ya. Maka lebih bagus kita mengalah. Insya Allah kita mengalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan hubungan kita dengan keluarga pun termasuk menantu menjadi baik kembali. Ya, kasih dia makanan, antarkan makanan. Yang paling bagus dalam menasihati orang itu memberikan hadiah kepadanya. Iya. Contoh nih, kita mau anak menantu kita nih berubah nih. Setelah bagus nih hubungannya, kita minta maaf, ya.
Kadang kita telah khilaf atau membersihkan rumahnya atau ikut campur dalam hobinya umpamanya. Tapi kita ingin dia tetap berubah. Ya. Bagaimana setelah hubungan kita bagus kembali, dia masih terhadap kebiasaan dia mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, kita menggunakan metode yang bagus, memberikan dia hadiah. Kasih dia baju. Kalau punya makanan, antarkan makanan sama dia. Sudah berjalan bagus, dia pun sudah baik sama kita, balik memberikan makanan sama kita, sudah mulai masuk ke hatinya. Di sini kita mulai menasihati. Ya. Karena sudah bagus sesama hubungan kita dengan dia, insya Allah si anak akan berubah. Dan hubungan anak kita dengan menantu tadi menjadi harmonis. Begitu juga hubungan dia dengan kita juga akan menjadi lebih bagus, insya Allah. Muncul pertanyaan baru. Tadi kan posisinya ini sang istri mungkin kurang bagus perangainya. Kemana sang suami harus mengadu? Apakah curhat ke mama dia atau ke mama sang istri? Sang istri gitu ya. Kadang jadi masalah begini. Saya pernah membaca beberapa kasus. Ketika si suami curhat ke mertuanya ataupun kakak iparnya tentang istrinya ini, kemudian keluarga menasihati dia. Ternyata malah istri marah ke dia. Ada kasus seperti itu. Hingga akhirnya si istri suami merasa udahlah begitu. Malas bertengkar nih, dinasihati nggak bisa ataupun apa. Sebenarnya pada dasarnya yang pertama kali menasihati ialah seorang suami kepada istrinya. Itu yang pertama. Ya. Maka dia nasihati istrinya, kalau nggak mau terima, ya maka boleh mungkin meminta bantuan orang lain. Tapi kalau seandainya ini istri, ya kalau kita minta bantuan orang lain, dinasihati oleh orang tuanya ataupun kakaknya, tetap tak mau berubah juga, kayaknya perlu sabar lah kayaknya. Sabar. Hanya sabar yang bisa kita harapkan, yang kita bisa andalkan dan memohon kepada Allah agar Allah memberi dia hidayah. Daripada kita bertengkar, ya. Kadang memang banyak sebagian tipe suami itu yang suka mengalah. Udah daripada bertengkar sama istri, biarkan aja lah, suka hati dia lah begitu. Ada yang begitu tipenya, ya. Karena nggak mau dia bertengkar. Karena dia khawatir ini istrinya keras. Kalau dia juga akan keras, yang terjadi ialah pertengkaran. Ya berantem, berkelahi, saling berteriak. Apalagi kalau sampai saling memukul. Maka perlu dalam rumah tangga itu kesabaran. Ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Kalau kita perhatikan bagaimana ya istri Fir'aun. Ya istri Fir'aun, Aisyah, ya. Kesabaran dia menghadapi Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan orang yang zalim, tapi dia sabar menghadapi suaminya Fir'aun. Ya akhirnya apa? Karena dia tetap sabar begitu. Ketika dia mendapati seorang anak yang hanyut di dalam sebuah sungai, dalam sebuah kota, Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai anaknya. Fir'aun ingin membunuhnya. Fir'aun ingin membunuhnya. Tapi karena dia istri yang bagus kepada suaminya, dia bilang ini akan kita jadikan sebagai seorang anak angkat. Akhirnya apa? Fir'aun pun luluh. Ya, dia pun luluh. Kenapa? Karena sikap yang mengalah dan baik istrinya kepada dia. Padahal dia terkesan kejam. Terkesan kejam ya kepada orang lain kan begitu. Ini yang kita harapkan ya. Artinya sesama suami dan istri perlu namanya sifat sabar dan saling mengalah. Saling berbuat baik ya, begitu. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Betul ya. Banyak juga hal-hal yang walaupun bisa, saya belum ada pengalaman ya. Kan bisa ada pelajaran yang bisa dipetik di Berarti pelajaran. insya Allah Bang Nasir paling banyak ilmunya di antara kita sebelum menikah gitu. Masya Allah. Kalau kita perlu baca buku gitu, Bang Nasir bekalnya udah banyak, tinggal bekalnya. aksinya nih. Al ilmu qablal qawli wal amal. Masya Allah. Nah, namun waktu kita tentunya sangat terbatas ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan pembahasan selanjutnya di pekan depan. Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat ada salah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.